Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Nugra dari kelas manajemen 20F dengan bernim 20200080246. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dari teori portofolio dan analisis investasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Yang pertama ada pengertian pasar modal syariah. Definisi pasar modal syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang diberikan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Selanjutnya, dasar hukum pasar modal syariah. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal berikut peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya ada prinsip pasar modal syariah, yaitu ada 5. Yang pertama, investasi halal dan sesuai syariah. Pasar modal ini memiliki prinsip dasar syariah Islam yang menyediakan produk atau instrumen investasi yang halal khususnya bagi umat Islam. Dengan investasi halal ini diharapkan kecemasan masyarakat terhadap investasi yang mengandung riba dan hal-hal haram lainnya dapat diatasi. Yang kedua, menggunakan uang sebagai alat pertukaran nilai pada pasar modal berbasis syariat agama Islam ini. Uang dijadikan sebagai alat pertukaran nilai dalam berinvestasi. Dengan demikian, saat investor melakukan investasi, maka ia akan mendapatkan imbal hasil dengan porsi tertentu. Hanya saja, proses investasi yang dilakukan mesti menggunakan mata uang yang sama dengan pembukuan. Yang ketiga, risiko kerugian cenderung rendah. Pasar modal ini memungkinkan investor dan emiten untuk melakukan kerjasama tanpa mendapatkan risiko yang tinggi. Dalam artian, tidak ada pihak yang dirugikan dari kegiatan investasi tersebut. Yang keempat, transaksi menggunakan akad. Transaksi yang terjadi pada produk investasi pasar modal jenis ini menggunakan sistem akad yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menyebabkan jual beli dapat dilakukan secara jelas antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Dan yang terakhir, yang kelima, mekanisme yang jelas dan sesuai syariat Islam harus ditekankan pada pasar modal syariah. Hal ini dianggap mampu menjaga atau menghindari terjadinya prasangka dalam melakukan transaksi. Selanjutnya, manfaat pasar modal syariah yaitu ada 3. Yang pertama, menjadi tempat bagi para pemodal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis, mendapatkan keuntungan dan menanggung segala risiko yang terjadi. Yang kedua, menjadi ruang bagi emiten untuk mendapatkan modal dari pihak eksternal dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnisnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan lain, yakni berupa pajak serta menopang perekonomian nasional. Penjelasan yang terakhir adalah kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah. Dalam bermuamalah, manusia tentunya diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan, tetapi dengan syarat tetap menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba ataupun bunga. Keuntungan pasar modal syariah berasal dari bagi hasil atau biasa disebut nisbah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching. See you. Bye-bye.